sabit adamantin dari Kronos memotong alat kelamin Uranus. Dari kemaluan itulah terlahir Erinyes, Nimfa, Meliai, dan Aphrodite. Titanomakia adalah serangkaian pertarungan yang terjadi selama 10 tahun. Peperangan antara The Titans dan Olympians. Zeus pun memimpin saudara-saudarinya dalam peperangan ini. Para Titan berjuang dari Gunung Osiris, dan para Olympians atau saudara-saudarinya Zeus berjuang dari Gunung Olympus. Selamat datang semuanya di Jemaah Absurdo. Bersama gua Pablo di sini, dan di sini juga ada Nanda yang akan selalu bercerita bersama kalian. Kali ini kita akan menceritakan tentang insiden Titanomakia atau insiden peperangan antara dewa generasi lama dan generasi baru menurut mitologi Yunani, yang mana cerita ini akan berkaitan dengan terciptanya bumi, dunia menurut mitologi Yunani, dan juga bagaimana sih dewa-dewa itu terlahir menurut mitologi Yunani. Nah, bagaimana ceritanya? Biar nggak bingung, kita bakal mulai dulu dari terciptanya dewa dan dewi terdahulu menurut mitologi Yunani. Mode story on. The Primordial Deities, dewa dan dewi generasi pertama. The Primordial Deities ini mewakili kekuatan fundamental dan ciri fisik dunia. Umumnya tidak disembah secara aktif karena bisa dibilang mereka ini lebih ke simbolik daripada dewa dan dewi yang memiliki wujud fisik. Maksudnya gimana? Nih, sekalian aku jelasin. Dalam mitologi Yunani, keadaan awal semesta adalah kehancuran. Mereka disebut sebagai chaos, serta kehampaan gelap yang tidak terbatas, yang dianggap sebagai keadaan mutlak primordial ilahi yang menjadi asal muasal dari segala makhluk hidup. Lalu muncullah kegelapan, Erebus, dan permaisurinya, malam, Nyx, langit, Uranus, dan bumi, Gaia, cinta, Eros, dan nafsu, Himeros, yang setia menunggu kelahiran Dewi Aphrodite di lautan. Tapi Dewi Aphrodite ini tidak termasuk The Primordials ya. Lalu ada Tartarus, yakni lubang yang terletak di bawah fondasi bumi. Biasa kita sebut sebagai neraka. Dia adalah tubuh dari lubang itu sendiri. Lalu apa sih kaitannya dengan Titanomakia ini? Dalam mitologi Yunani, Titanomakia adalah serangkaian pertarungan yang terjadi selama 10 tahun. Peperangan antara The Titans dan Olympians, dewa generasi kedua dan dewa generasi ketiga, yang tentunya terjadi jauh sebelum keberadaan manusia. Kisah Titanomakia ini dimulai saat Uranus dan Gaia melahirkan 12 Titans, 3 Hekaton Kire, dan 3 Cyclops. Singkat cerita, 3 Hekaton Kire dan 3 Cyclops tadi dimasukkan oleh Uranus ke perut Gaia karena buruk rupa. Tentunya perilaku itu membuat Gaia kesal. Lalu Gaia mengajak anak-anaknya, para Titans, untuk menggembiri Uranus, ayahnya. Di antara anak-anaknya Gaia, yang bersedia melakukan hanyalah satu anak, Kronos. Sebagai imbalan, Gaia akan menjadikan Kronos sebagai penguasa dunia. Gaia mempersenjatai Kronos dengan sabit adamantin, dan saat Uranus sedang ingin menggauli Gaia, tiba-tiba sabit adamantin dari Kronos memotong alat kelamin Uranus. Dari kemaluan itulah terlahir Erinyes, Nimfa, Meliai, dan Aphrodite. Karena Uranus murka terhadap Kronos, ia meramalkan bahwa suatu hari nanti anaknya akan menggulingkan dirinya dari tahta. Jadi singkatnya Uranus tuh menyimpulkan bahwa kalau bakal ada pengulangan takdir. Lanjut cerita, setelah Kronos menggulingkan ayahnya, ia bertunangan dengan saudarinya, Rhea, menghasilkan keturunan para dewa dan dewi Olympians. Namun, karena Kronos telah ditakut-takuti oleh Uranus akan terjadinya pengulangan takdir, Kronos melahap habis semua anaknya kecuali satu, Zeus.
Setelah Rhea tahu bahwa nantinya Zeus akan dimakan oleh Kronos, Rhea mengelabui Kronos dengan batu yang dibalut dengan kain. Dan tipuan itu pun berhasil. Zeus pun dikirim oleh Rhea di Pulau Kriti dan Kronos pun memakan batu yang dibalut oleh kain tersebut. Lalu Zeus asli pun tumbuh hingga dewasa di Pulau Kriti. Ia dilatih bertarung oleh Nimfa untuk membebaskan semua saudara-saudarinya yang ditelan oleh Kronos. Seiring berjalannya waktu, Kronos makin tua, dia semakin rapuh, dan Zeus pun semakin kuat dan tangguh karena dilatih oleh si Nimfa. Hari yang diramalkan telah datang. Zeus bersiap-siap untuk bertarung melawan ayahnya sendiri untuk membebaskan semua saudara-saudarinya, anak durhaka. Nah, tapi Zeus ini nggak pede kalau dia bisa bertarung dengan ayahnya sendiri karena ayahnya adalah penguasa bumi saat itu. Ia pun diberi ramuan yang dapat membuat Kronos memuntahkan semua saudara-saudarinya. Dan tentu rencana itu berhasil karena dewa dan dewi ini immortal. Kronos memuntahkan dengan bentuk wujud tubuh yang lebih dewasa. Jadi saudara-saudarinya dimuntahin jauh lebih gede dan jauh lebih kuat. Jadi saudara-saudarinya ini udah kuat-kuat juga karena dia immortal, tumbuh di dalam perutnya Kronos. Dan ada yang diramalkan beneran terjadi. Peperangan pun telah dimulai. Zeus pun memimpin saudara-saudarinya dalam peperangan ini. Para Titan berjuang dari Gunung Osiris dan para Olympians atau saudara-saudarinya Zeus berjuang dari Gunung Olympus. For your information, tidak semua Titan atau saudara-saudarinya Kronos ini membela kelakuan Kronos. Titan wanita memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan ini. Okeanos memilih tetap netral, sedangkan Prometheus, Epimetheus, dan Styx beserta anak-anaknya berpihak pada Zeus. Tetapi karena para Titan sangat kuat, Zeus tetap butuh bantuan dalam melawan para Titan. Oleh karena itu, setelah diberi saran oleh Gaia, Zeus membebaskan para Hekatonchire dan para Cyclops yang dikurung di Tartarus. Nah, Cyclops ini merupakan raksasa bermata satu yang ahli dalam membuat senjata. Sedangkan Hekatonchire adalah raksasa yang memiliki 50 kepala dan 100 lengan. Lalu berkat dari pembebasan itu, para Cyclops membuatkan senjata-senjata yang hebat untuk Zeus dan saudara-saudaranya, yakni petir yang dipakai oleh Zeus, Trisula yang digunakan oleh Poseidon, dan helm kegelapan yang digunakan oleh Hades. Sedangkan 3 Hekatonchire mampu melemparkan 300 batu besar pada para Titan dalam sekali lempar. Jadi lu bayangin kalau misalkan lempar jumroh pakai Hekatonchire, palanya jadi banyak kan. Wah, la ilaha illallah. Peperangan itu pun berlangsung hebat dan tanpa henti selama 10 tahun lamanya. Dan pada akhir peperangan itu, pihak Zeus pun akhirnya meraih kemenangan. Zeus kemudian mengurung para Titan yang melawannya di Tartarus. Sedangkan Atlas yang merupakan salah satu Titan andalan dihukum oleh Zeus untuk memikul langit. Jadi kalau misalkan kita pernah lihat ya, lambang Atlas itu manusia ngebawa bumi. Nah, itu tuh Atlas tuh dihukum memikul langit selama-lamanya. Oh, gimana ya anjir. Berat banget, Cok. Dan setelah kemenangan itu, Zeus pun membagi kekuasaan dengan kedua saudaranya. Zeus pun mendapatkan kekuasaan di langit dan Olympus. Poseidon mendapatkan kekuasaan di lautan. Dan Hades mendapatkan kekuasaan di dunia bawah. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebahas Yunani ini, budayanya begitu asyik ya, dan absurd. Yang titiknya dipotong jadi apa? Nimfa. Jadi Aphrodite juga kan ya. Baru ada kali ini dipotong jadi dewa, jadi dewi. Oh, jadi dewi Aphrodite, dewa cinta pula. Dewi cinta kan dia. Dewi cinta terbuat dari dewa. Wah. Jadi kalau misalkan kita sunat tuh sebenarnya kulit sunat kita itu bisa dibuat. Dan begitulah insiden Titanomakhia berakhir. Oh ya, nih ada itu nih. Sebenarnya kalau misalkan di dalam mitologi Yunani ini sering banget incest ya. Jadi kayak orang tua nikah sama anak, terus saudara nikah sama saudara, dan lain sebagainya. Contoh aja kayak si Uranus yang nikah sama Gaia dan punya anak Kronos dan lain sebagainya. Itu kayak sebenarnya mereka saudara kan, Uranus sama Gaia ini. Tapi mereka tetap embat. Biasa, ini kan, maaf ya, aku embat, this is cogil.
Di sisi lain, Tritanomakhia ini adalah insiden yang sangat penting di dalam mitologi Yunani kuno karena menandai kejatuhan para Titan dan naiknya kekuasaan dewa dan dewi Olympus. Wah, seru banget pastinya kalau misalkan kita itu di zaman itu anjir. Gua pengen jadi Hades, kalau lu pengen jadi apa, Bro? Mengendalikan air laut. Jadi kalau misalkan ada pencuri-pencuri dari Malaysia, kita tenggelamin. Jadi lebih mudah cuy. Kalau ada pencuri-pencuri kayak gitu jadi kayak kita bisa membantu Bu Susi. Nah, kira-kira cerita menarik apa lagi nih yang harus kita bahas ke depannya? Silakan drop komentar kalian di kolom komentar. Jadi, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahagia semuanya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian untuk pengantar tidur mereka. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Simpel banget. Gua Pablo. Kita pamit dulu.